Hello everyone, welcome back to S3 Bola. Nah, sekarang kita udah masuk ke advance session. Experience ya. Kita bisa bilang ya, kita juga belum advance, Ton. Ya, karena sekarang kita mau belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman main di FPL. Nah, ini kita cuma berdua doang nih, Pen. Sepertinya yang lain sudah tumbang atau lagi remedial. Nanti mungkin menyusul ya. Ujian kayaknya. Anyway, lanjut aja langsung. Kita belajar apa nih, Pen, sekarang? Dari yang experience ini. Oke, intinya karena kita mau masuk ke section experience, maka kita harus belajar gimana cara-cara experience FPL manager tuh main FPL gitu. Nah, di sini udah dirangkum ini kurang lebih mereka cara mainnya gimana. Di sini gue naruh satu foto dulu. Buat kalian yang nggak tahu, foto orang ini adalah J. Egersdorf. Siapa dia nanti akan dijelasin di videonya berikutnya gitu ya. Nah, kita mau belajar dari orang-orang yang FPL manager yang nggak cuma berpengalaman ya, tapi juga hebat. Nah, masalahnya nggak ada kriterianya nih yang dimaksud hebat itu apa gitu. Ya, apakah yang pernah juara atau yang masuk 100.000 besar terus atau gimana. Nah, untuk kalian yang udah tahu FF Scout, gue yakin kalau kalian nonton sampai sekarang experience episode 1 pasti udah tahu sih Fantasy Football Scout itu apa gitu ya. Kalau kalian punya membership FF Scout, di FF Scout untuk khusus membership area tuh ada yang namanya Hall of Fame. Apa itu Hall of Fame? Itu adalah web yang berisi tentang informasi tentang FPL manager terhebat dunia. Nah, terhebatnya apa? Kenapa kita penting untuk menemukan ini? Nah, di sini gue punya 2 foto nih, Ton. Mungkin kalian nggak semuanya tahu 2 nama orangnya ya. Yang bawah tadi, yang tadi J. Egersdorf ya. Nah. Yang atas ini namanya Dimitri Nikolaou. Kalau nggak salah orang Hungaria deh. Hungaria, Dimitri. Ya, Dimitri Nikolaou. Buat kalian yang nggak tahu ini siapa, dia adalah orang yang main FPL pertama kali musim 2015-2016. Itu tuh berarti maksudnya pertama kali main? Pertama kali dia main. Itu langsung tuh juara? Leicester juara. Bukan, Leicester juara kan di Leicester juara. Nah, dia main di musim pertama, tahun betul. Dia langsung juara 1 langsung juara juga? Dunia. Langsung juara 1 FPL dunia. Pertama kali nyoba main FPL gitu ya. Itu hidupnya senang banget kayaknya. Luar biasa lah gitu ya. Pertama kali nyoba main FPL, gue setengah musim kayaknya masuk 3 juta besar aja enggak gitu ya. Tapi ya, betul sih, 2015 itu kan Leicester juara, jadi orang-orang yang mungkin pakai premium-premiumnya juga mungkin flop. Terus ketipu ya, karena ternyata ada Huth, ada Fardi gitu ya. Nah, anyway dia juara nih. Nah, terus orang-orang mikir nih, apakah dia bisa dimasukkan sebagai kategori manajer FPL terbaik dunia nih? Di Hall of Fame-nya itu. Musim pertama langsung juara gitu kan. I see. Ternyata, ini gue bukannya ngomongin orang ya, tapi dia nggak dianggap itu sekarang. Kenapa? Ada unsur beginner luck di dia gitu. Gue gak bilang semua orang yang pertama main terus bagus itu luck ya, nggak ada juga yang berskill gitu. Ya. Tapi turns out ternyata ketahuan dia nggak, sebenarnya mainnya biasa aja gitu. Musim berikutnya dia masih main FPL karena pikir wah udah juara, udah dapat liburan ke Inggris 1 minggu dibayarin, masa sih gak lagi gitu ya. Di 2016-2017 ternyata dia gagal masuk 1 juta besar dunia. 1 juta? Itu 1 juta besar pun gagal. I see. Terus kan pasti banyak tekanan ya karena juara FPL tuh pasti udah terkenal banget di sohor langsung lah. Indonesia. Kita bisa tahu nama juara FPL musim lalu siapa, padahal kita gak kenal dia sama sekali sebelumnya kan Joshua Bull sekarang. Nah, gitu. Dan sekarang statusnya apa? Dia udah berhenti main FPL karena nggak sanggup lagi. Dia juara FPL, banyak yang nanya ke dia, ternyata dia pun rankingnya jelek, entah ya namanya netizen kan mulutnya. Netizen juga ya. Netizen kan, wah gila banget lah ya. Kita bisa consider dia yang FPL manager terbaik nggak sih? Dia pernah jadi terbaik, literally terbaik di dunia nih. Iya. Gitu. Tapi ternyata ya kita juga nggak mau kan kayak begitu kan. Di Hall of Fame FF Scout dia berarti nggak termasuk berarti ya? Nggak termasuk, padahal pernah juara, mantan juara. Jadi kita juga nggak mau kayak gitu kan ya. Musim ini wah top 5.000 masuk, terus musim depan ranking 3 juta gitu kan, kita nggak mau ya. Nah, kebalikannya ada nih di bawahnya J. Egersdorf. Siapa dia? Dia main FPL udah 14 season. Dia termasuk salah satu orang yang main FPL dari musim pertama FPL ada. Dia nggak pernah juara. Dia nggak pernah juara. Tapi dari 14 tahun main FPL, dia 9 kali masuk top 50k, top 50.000 besar dunia. Jadi kalau lihat, wah itu lebih dari 50% ya? Lebih dari 50% ya kan? Gila. Jadi kalau lihat season historinya tuh ya,
keren banget lah, digitnya kecil semua gitu kan. Itu kan apa ya, dia nggak pernah juara nih, tapi kan kita lebih percaya jagoan J. Egersdorf ya daripada Maksudnya Dimitri lebih Nikolaou konsisten gitu. ya berarti ya. Dia Ya, mau betul. musim Nah, apapun segimanapun konsisten ya. betul. Nah, nyambung sama kata konsisten yang lu bilang, jadi si Fantasy Football Scout Hall of Fame ini pertama dibikin sama orang namanya Chris Atkinson 2011. I see. Dia pengen tahu siapa sih manajer NFL terbaik dunia. Tapi kategorinya apa? Nah, ternyata dia tuh bikin 4 kategori. Kategori pertama ini yang general. General tuh apa? Sebenarnya bikin tabel ini algoritmanya banyak banget, dan kalau dijelasinnya itu tuh kita butuh advance statistik dan applied math yang hebat Jadi, banget lah untuk mengerti. Intinya ini table ini dari Chris Atkinson. Intinya dari Chris Atkinson gitu aja, Okay. yang hitung urusan dia. Urusan dia aja ya pokoknya. Ya. Kalau general ini adalah bener-bener dia melihat siapa yang historiknya bagus, tapi bagusnya nggak cuma zaman dulu, tapi makin sini makin bagus, konsisten, poinnya tinggi. Sampai 2018-2019. Ya betul, 2018-2019 Okay. beres, dan season kemarin gue lupa ini udah masuk atau belum sih. Mungkin udah, Okay. mungkin enggak, harus gue cek lagi. Nah, menurut si algoritma si Chris Atkinson ini, juara satu dunia sekarang tuh namanya Fabio Borges, orang Spanyol kayaknya. Untuk kalian tahu ya, si Fabio Borges ini apa pekerjaannya sehari-hari? Ada 2. Yang pertama adalah pemain poker profesional. What? Jadi dia memang udah punya self control yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau dia beli pemain terus tiba-tiba pemainnya gak return, dia tuh gak akan panik. Karena poker tuh lu bisa daripada FPL ya. Poker begitu lu buka kartu lu jelek, lu harus bad luck harus bisa jadi good face ya. Pura-pura banget gitu kan. Bad card jadi good face ya. Pemain poker profesional itu part-time job-nya dia. Full-time job-nya dia apa? Dia bekerja di web judi bola. Jadi semua pertandingan tuh dia punya aksesnya tuh. Oh, ini tuh odd-nya berapa, peluangnya berapa, kalau dipasang berapa. Gue gak tahu seberapa besar pengaruhnya itu ke FPL ya, tapi gue yakin dia punya informasi lebih bagus lah ke sepak bola dibanding kita. Apalagi kalau dia punya informasi siapa yang akan gol di match ini, odds-nya berapa gitu ya. Kayak udah ada yang ngitungin gitu ya. Bisa kira-kira lah gitu ya. Nah, ya nomor 2 namanya Harap, nomor 3 namanya Willis gitu ya. Nah, terus dia punya kategori berikutnya. Yang tadi lu bilang konsisten, jadi gak apa-apa dia gak juara, tapi dari dulu sampai sekarang tuh konsistennya luar biasa. J. Egersdorf yang tadi udah keren banget itu ternyata cuma posisi 3 sampai tahun 17-18. Ini dari baris 2 ke bawah cuma tersedia versinya sampai 17-18 ya, mereka belum update lagi artikelnya. Tapi 3 besar dunia itu namanya ini, Owen Walker, Will Ronka, sama Egersdorf. Kemudian ada kategori exceptional season. Exceptional season tuh yang kayak tadi si Dimitri Nikolaou. Jadi satu musim tiba-tiba tinggi gitu ya. Tinggi. Tapi kalau tingginya cuma sekali, sia-sia juga. Jadi dicari yang tinggi dan sering tinggi. Pernah dan bawah nanti di rata-rata poinnya seperti apa gitu ya. Ya. Oh, si Kenneth Tang ini ya berarti ya. Kenneth Tang ini, kemudian Mark Southern sama Pascal Evans. I see. Nah, terus si Chris Atkinson ini juga bikin kombinasi antara konsisten dan exceptional. Ternyata yang keluar namanya si Kenneth Tang lagi dan si Will Ronka lagi yang udah pernah keluar. Nah, untuk informasi kalian ya, si J. Egersdorf sama Mark Southern ini di semua kategori masuk 10 besar. Jadi mungkin dia gak nomor 1, 2, 3, tapi masuk 10 besar. Jadi ini orang-orang hebat lah. Nah, dari orang-orang ini, gue pilih beberapa untuk gue lihat gimana cara mereka main. Dan siapa tahu kita bisa belajar dari mereka. Sih, boleh dong. Oke, yang pertama namanya Sean Tobin. Sean Tobin ini namanya tadi nggak ada di tabel. Tapi dia sebelum musim kemarin mulai. Nah, berarti yang tadi itu si Fabio Borges itu setelah musim kemarin beres ya, itu update-nya dia nomor 1 di NFL. Sebelum si Fabio Borges, nomor 1 dunianya tuh si Sean Tobin ini. Orang Prancis harusnya dari namanya si Sean Tobin. Kalau kalian penasaran sama tim dia mau lihat, googling aja tuh Detroit 442 FPL Team ID. Kalian bisa lihat nih, dia udah main 10 season, 5 season terakhir dia kayak begini, ngeri banget kan ya Ton ya? Ngeri sih. Ini top 1000, top 2000, top 15.000, top 5000, juara 16. Ini ngeri. Gue gak tahu season terakhir kemarin dia gimana, gue gak tahu sih. Nah, untuk kalian yang mau belajar dari dia, ini gue ada link di sini nih. Nanti di description ya kita kasih ya. Description-nya kita masukin ya, nanti kalian bisa klik aja.
itu wawancara Joe FF Scout sama si Sean Tobin ini. I see. Dalam bahasa Inggris, cuma kebetulan gue udah nonton dan kita mau diskusi nih, Ton. I see. Jadi dari semua record dia sepanjang main FPL, worst season dia tuh tahun 2013-2014, poinnya 2274. Pengen ngomong kasar sih gue sekarang di sini. Ini worst season dia poinnya lebih tinggi daripada best season kita, Ton. Lu season kemarin nggak sampai segini kan poinnya kan? Enggak, gue 2250-an. Nah ya itu worst season dia ya. Nah terus ditanya di wawancara itu, emang kenapa itu worst seasonnya? Nah jawaban dia begini. 1, dia terlalu banyak point hit. Gitu. Kedua, dia terlalu banyak nyari alternatif di pemilihan kapten. Ya, jadi dia kaptennya mungkin orang lain punya salah. 2013-2014 itu belum ada salah ya. Mungkin orang lain Suarez, terus dia nggak pergi ke Suarez, gitu, dia ke yang lain. Gitu. Terus kadang-kadang when a little rogue ini kayak misalnya kalau sekarang sih beli Lingard, beli Saint-Maximin, kayak gitu kali ya. I see. Nah, terus dia bilang juga, ada bandwagon, tapi dia nggak ikutin. Dia cari alternatifnya. Contoh kalau musim lalu nih, wah back Sheffield nih bagus nih si Lundstram. Gue belinya Baldock, toh sama-sama back Sheffield gitu. Nah, dia nyari alternatifnya. Dia nggak ikut Lundstramnya, tapi dia ikut Baldocknya gitu. Itu kesalahan menurut dia gitu. Nah, terus ditanya juga nih sama si Joe, emang kalau main FPL gimana sih? Dia bilang paling penting tuh eye test. Dan dia bilang di wawancaranya nih, nonton bola tuh harus ngerti, jangan nonton highlight doang. Harus lihat nih cara mainnya kayak gimana secara. Well, that's the most exhausted effort ya sebenarnya. Dan itu capek banget sebenarnya sih nonton 1,5 jam. Nah, tapi di sini dia punya poin yang bagus nih. Kalau nonton bola langsung secara tes gitu ya, ada hal-hal yang di statistik itu nggak dikasih lihat, tapi di kenyataan ada. Betul. Contoh, ini dia ngasih contoh nih di videonya. Dia bilang kan kita punya statistik nih, total crossing berapa, successful crossing berapa. Kalau diselisihin, kita bisa lihat crossing gagalnya berapa. Tapi udah, itu informasi yang kita bisa dapat. Yeah. Tapi kita nggak bisa lihat nih, crossing dia gagal kenapa? Apa crossing dia jelek? Atau crossing dia bagus, tapi back lawan jelek. Kita kan nggak bisa menilai itu dari statistik. Gitu. Nah, terus berikutnya ya itulah ikutin community. Kalau dia nyaranin ya punya member area, baca artikel, lihat statistik dan lain-lain gitu ya. Kalau dia gak bisa nonton sepak bola dan dia pengen menganalisis suatu pertandingan, dia melihat statistik ini nih, penalti area touch, big chance sama big chance created. Tapi lagi-lagi dia bilang, kalaupun kalian verifikasi harus diverifikasi itu seperti apa? Apakah karena corner gitu ya? Apakah karena one on one gitu ya? I see. Iya, betul. Nah, terus dia bilang, ini yang gue gak nyangka, ini yang paling gue gak nyangka banget ya. Dia cari komunitas FPL, tapi jangan, di sini gak gue tulis, tapi jangan banyak-banyak. Di wawancaranya tuh nanti kalian bisa lihat ya, dia cuma ikut 2 komunitas FPL, FF Scout sama satu lagi apa di Facebook. Dia nggak main Twitter, dia nggak main FPL sama sekali. Alasan dia apa? Karena kalau dia ikut komunitas, dia merasa dia terlalu banyak informasi yang masuk dan itu malah bikin dia bingung. I see. Malah bikin dia, aduh, gue ngikutin komunitas atau ambil keputusan gue sendiri gitu. Nah, dia kayaknya orangnya introvert. Gitu kurang lebih soal Sean Tobin. I see. Apa yang bisa lo dapet dari sini, Ton? Sebenarnya beberapa kita udah sempat kita bahas juga sih di review season kita yang sebelumnya ya. Di episode dari mana poin pertama kita ya kita juga belajar ya jangan sampai terlalu banyak hitnya plus captain choice ya. Waktu itu kita sempat bahas di satu website, satu situs itu ngecek kita berapa kali ini pilih pemain kapten kan sebenarnya dan kita agree nih both of us gitu ya. Kita agree kalau captain choice tapi memang saat kenyataan berjalan memang ada beberapa kondisi fixture yang terlalu menggoda, benar nggak sih? Gitu, iya. Nah, mungkin disinilah konsisten akan berbicara gitu ya. Tapi yang gue menarik ini adalah di sini. Dia sempat, kalau memang dia nggak sempat eye test, berarti kan dia sempat ngelihat key stat nih. Nah, apakah key stat ini memang yang paling penting dari semua di antara perorangan? Kenapa? Karena kalau gue lihat dia ini kan key statnya itu per tim, benar nggak sih? Jadi bukan per orang nih. Gitu. Ini bisa per orang sih. Nah, kalau kalian nyari statistik di online doang harus per tim, tapi kalau kalian masuk membership areanya Fantasy Football Scout itu bisa dibikin jadi per orang, Ton. Sebenarnya itu yang penting ya. Chance berapa? Iya, betul.
I see. Dan ya buat gue sih sebenarnya pentingnya ya both of them sih sebenarnya, dua-duanya. Misalnya kayak Kistat MU gitu ya, big chance-nya siapa, ternyata kan Martial misalnya atau Rashford-nya, tapi kan goal scorernya misalnya Bruno gitu. Nah yang memang yang seperti itu kita harus cek, karena kalau kita cuma lihat skor, dilihat ternyata penalti doang gitu kan. Iya. Ya Sering ini banget lagi gitu. 22 kali sih. Iya ini. Oke, itulah Sean Tobin kurang lebih. Oke, ada lagi? Ada, masih ada 2 lagi. Maksudkan, The yang Founder satu ya. Max Satters ya, ini orang pertama yang membawa Opta Stats ke Fantasy Football Scout. Dan katanya ini dia itu akan balik ini ya, jadi scout lagi ya? Betul, dia udah masuk jadi pandit lagi di Fantasy Football Scout. Jadi buat ya berarti kalian dia yang nulis lagi lah. Ya, nulis artikel lagi, mau diwawancara lagi. Jangan dilawan lah, intinya dia bilang apa, kita jangan coba melakukan hal sebaliknya gitu. Kita lihat aja di sini ya, 14 season main, dia masuk 50.000 besar 13 kali kalau nggak salah, ingat gue. Gila banget. 12 kali berarti. Gila. Season 2019-2020 itu season terburuk dia. Ranking dia di bawah lu, Ton. Musim lalu. Tapi sebelumnya ngeri, Ton. Ranking sebelumnya 2415. Gila. Udahlah, ngeri lah ya. Oke, apa yang bisa kita dapat nih? Link videonya itu bisa dilihat di sini. Sebenarnya kita pernah bahas juga si Max Satters ini kayaknya dibikin episode awal gitu ya. Tentang gimana cara main FPL. Nah, ini ada beberapa hal yang dia ya bilang nih. Yang pertama, dia peduli soal team value. Kenapa dia peduli? Karena gak setiap musim kita tuh punya Greenwood. Gak setiap musim kita tuh punya Lundstram. Setuju banget. Di musim yang kita punya Wan-Bissaka, yang punya Lundstram, mungkin team value nggak penting-penting amat. Tapi kan musim kayak gitu sebenarnya baru terjadi 2 terakhir ini aja nih, Greenwood, Lundstram, Wan-Bissaka. Nah, terus dia bilang, kalau awal musim, dia suka early transfer nih. The risk is you may by doing early transfer. Ya, pasti. Karena untuk ngejar team value kan. Team value kan lu mau early transfer, jadi kalau harga naik, harga naik langsung dapet kan kita. Ya, nah betul ada resiko dia cedera. Cuma kalau di awal musim lu early transfer, sebenarnya resiko cedera di awal musim itu lebih kecil dibanding resiko cedera di tengah musim, karena jadwal pertandingan juga belum padat-padat amat, belum. Ya karena fatigue pemainnya, kelelahan pemainnya belum memuncak. I see. Terus yang gue menarik lagi nih, yang gue suka dari dia tuh suka nabung free transfer. Jadi dia punya 2 free transfer. Terus saat dia punya 2 free transfer pertama dia pakai early buat ngejar team value. I see. Free transfer kedua dia simpan. Kalau sampai tiba-tiba pemain yang dia masukin yang cedera, dia punya jalan keluar pakai free transfer yang kedua. I see. Kalau ternyata nggak ada apa-apa, free transfernya dia tabung lagi, Ton, ke minggu berikutnya lagi. Nanti minggu berikutnya free transfer satu lagi langsung dipakai lagi sama dia. Ini strategi juga sih. Strategi yang bagus juga gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, kalau tadi si Sean Tobin bilang paling penting itu nonton sepak bola, karena sesantai itu gak bisa bilang semua hal, si Max Satters ini lawannya, ya iyalah ya, dia yang masukin Opta Stats ke Fantasy Football Scout, dia pasti orang agak nerd data gitu kan. Nah, dia bilang, kalau gue ngambil keputusan harus di backup dengan data. Kenapa? Karena kalau gue lihat data, gue gak harus watch 100 of matches. Dia bilang itu di interviewnya gitu ya. Ya. Nah, terus dia bilang, I don't think you can rely on the eye test all the time. Jadi maksudnya, kalau lu nonton bola, maksudnya 38 kali pertandingan gitu ya. Juga. Iya, kadang-kadang lu nonton terus ya udah rame dan lu lupa. Ya. Menganalisis untuk keuntungan FPL lu gitu. Nah, ini yang kata-kata dia yang keren nih. The eye test should be treated with caution. Jadi eye test itu harus didampingi dengan ya lu bener mengerti gitu. Jangan sampai lu salah mengerti diri lu sendiri kalau lu mengerti apa enggak. Terus kalimat terakhir ini yang sempat mention ya. I see. Intinya jangan niru orang lah. Dan pokoknya nggak ada satu cara yang pasti itu seperti itu ya. Betul. Berarti dengan dia ngomong ini, dia juga bilang walaupun dia orang yang bermain menggunakan data gitu, nggak berarti harus menggunakan data juga gitu. Betul. Buktinya si yang tadi si Sean Tobin ternyata nonton lebih penting buat dia. Ya. Dan ini dari sini yang mungkin kita bisa pelajari adalah gini, yang team value ini kadang ada orang yang nggak peduli lah gitu team value buat apa gitu, dan mungkin akan kerasanya nanti setelah half season.
Saat pemain lain punya 3 premium mid, dia nggak bisa punya. Iya, Itu yang buat kita sih sebenarnya pelajaran ya. Dan berapa kali selalu banyak yang komplain gitu kan. Kalau lu mah bisa punya 3 gitu kan. Ya, karena team value sebenarnya. Dan kalau gue lihat dari sini, dari teksnya adalah but I'm very careful by looking at my first sub. I do look at my first sub and think if this is a game week where I can risk an early transfer. Jadi first sub juga sebenarnya itu penting sih kalau buat gue. Jadi kalau gue juga strateginya mirip, karena gue pilih 12 pemain. Jadi bukan gue pilih 15, tapi gue pilih 12, di mana 3 sisanya gue pakai yang 4 atau yang kalau kita sebutnya waktu itu enabler ya. Enabler people. Nah, kenapa? Karena kalaupun benar ini saat kita dapat early transfer dan cedera, at least first sub kita bisa main. That's it. Cuman itu aja. Tapi kalau sampai hebat banget orang gitu, yang sesuai ekspektasi lah ya dari founding father-nya FF Scout, dia punya 2 free transfer, 1 early, 1 ditabung lagi. Itu bagus banget sih. Itu bagus banget. Dan mungkin boleh dicoba nih sekarang. Oke, next. Berikutnya yang terakhir, Fabio Borges, ini yang ditunggu-tunggu. Yang ini tadi yang nomor 1 disebut di generalnya ya. I see. Nah, di tahun sebelumnya dia ketiga. Berarti kalau lihat begini nih, gue belum punya akses untuk ngelihat musim lalu dia gimana ya. Tapi kalau lihat gini nih, berarti musim lalu dia juga bagus. Makanya naik dari ketiga jadi ke 1. Ini dari 2014 naik terus, Pak. Overall rank-nya, Pak. Ton, dia baru main 6 season, Ton. Dan season pertama itu langsung 17.000. Nah, gue gak tahu ini season pertama atau sebelumnya, 1 season sebelumnya ya. Tapi ya, intinya orang ini hebat lah gitu ya. I see. Wah, ini sih kalau lihat dari overall rank-nya naik terus. Kita lihat ya. Nah, sayangnya dia nggak pernah di interview. Oh, interview YouTube-nya nggak ada. Belum pernah, ya. Tapi dia pernah nulis artikel buat Fantasy Football Scout. Ini ada link artikelnya juga. Nanti kita kasih juga. Cuma kalau kalian nggak masuk membership area, kalian nggak bisa baca artikel dia. I see. Gitu. Dan tapi ini udah kesimpulan lah ya yang kita ambil. Ini kesimpulannya, gue udah baca artikelnya. Oke, yang pertama, dia senang sama decision making di FPL. Dia juga kayak si Mark Saffrans, dia lebih banyak lihat stats, team news, and player history. Jadi dia nggak nonton pertandingan bola segitu banyak gitu ya. Nah yang kedua nih, menarik nih, ini sama-sama si Sean Tobin. Dia nggak aktif sama sekali di sosial media. Dia cuma masuk ke 2 Facebook group yang buat dia udah more than enough. Karena dia suka membuat keputusan dirinya sendiri. Dia nggak mau denger katanya. Gue juga nggak tahu ini. Ya lagi hype-nya apa, dia nggak mau dengar gitu ya. Iya, dia nggak mau terpengaruh keputusannya. I see. Nah, yang berikutnya adalah kalau sampai lu ngaco harus tetap kalem. Ya ini sih gampang buat dia karena dia hebat gitu ya. Tapi kalau ngaconya kayak kita, gue juga nggak tahu bisa apa enggak. Tapi gue yakin kemampuan dia menenangkan diri ini berhubungan dengan profesi dia pemain poker juga sih. Nah, buat dia yang penting, statistik paling penting itu XG. Karena dia kerja di web judi bola, dia ternyata bisa bikin algoritma XG-nya sendiri. Jadi dia berdasarkan XG, tapi bukan XG-nya Stats, tapi dia bikin XG-nya sendiri. Nah, ini kan sesuatu yang... Ya, tapi ada kata-kata berikutnya, Pak. I put a lot of work into it. Orang-orang kayak kita kurang sanggup lah gitu sebenarnya. Tapi kurang lebih inilah Ton. Inilah isi dari artikel pemain FPL nomor 1 dunia saat ini. Ya, dan buat yang Fabio Borges, ya gue rasa ada ini nih sih. Kenapa ya banyak orang yang jago-jago itu memang nggak terlibat terlalu dalam ya di community ya, kalau kita lihat. Tapi udah memang betul sih. Berapa kali kita mencoba untuk mencari kayak lu yang season setelah restart kemarin. Makin banyak lu dapet data, makin pusing jadinya. Dan makin bias jadi pemilihannya. Betul. Untuk Goblin Digne itu sampai sekarang gue mesti nyesel sih kalau Goblin Digne tuh aduh. Tapi gimana ya? Iya, susah. Buat kita yang bukan analis sepak bola gitu, kita pasti tetap butuh masukan dari komunitas. Dan tapi mungkin yang bisa gue bilang adalah masuklah ke komunitas, carilah informasi, tapi ambillah keputusan sendiri. Kayaknya itu sih yang paling penting. I see. Jadi too much information nggak apa-apa selama lu bisa menyaring informasi mana yang penting gitu ya. Nah, betul sih. Nah, gue ada beberapa honorable mention lagi nih. Yang tadi namanya Kenneth Tang ini.
Ini yang 13. gua sempat baca sih, si Ken datang ini satu orang yang dia jarang nonton bola malah ya. Jarang nonton bola, ya. Lagi-lagi nih, dia bikin modelnya sendiri. Jadi mungkin Ini dia keterlaluan sih. punya postdoc atau PhD di Fantasy Football Simulation atau gimana, mungkin dia bisa bikin football manajernya Kayaknya orang sendiri IT gitu deh. ya. Orang IT lah. Ya kita nggak bisa lah ya, tapi ini kurang lebih cara dia main game gitu. Nah, yang gue suka nih J. Egersdorf nih. Ternyata tadi gue salah, Ton, bukan top 50.000, Ton. Top 5.000, Ton. Wah. 13 menuju 14 season sama yang kemarin 10 top 5.000 finish ya. Nah, selain dia nih ada orang lagi yang kayak begini mainnya, namanya Pranil. Kalau kalian main Twitter kalian bisa Orang follow India. akun Twitternya Late Riser ya, orang India. Ah. Dia 2 kali juara 1 India. Maksud gue gini loh, juara 1 di India, juara 1 di Indonesia itu susah ya, karena yang main FPL kalau juara 1 di mana ya, di Liechtenstein gitu ya, yang main FPL juga paling 100 orang gitu ya. Juara 1 India tuh itu wah achievement-nya. Iya. Nah, orang-orang kayak dia adalah kalau main lebih ini sih, move-nya tuh lebih apa ya, agresif. I see. Agresif. Mungkin nyarinya sword terus gitu ya. Sword ya. Contoh ya kayak si Pranil ini yang musim lalu ya, tiba-tiba kaptenin Anthony Martial waktu MU lawan Sheffield. Nah, itu kan bold move banget tuh. Cuma si Pranil ini memang ngerti banget sepak bola sih. Gue malah curiga dia ini S1 sepak bola kali ya, strategi sepak bola kali. Nontonnya memang hebat banget. Tapi anyway, itu pemain-pemain yang pasti ada nih dari antara penonton kita ini yang cara mainnya sesuai. Kalau gue main dengan cara mereka, gue yakin ranking gue di luar 1 juta. Ya, pasti stres juga kita sih. Karena gue nonton nggak ngerti juga. Nah, terus ada Adam Hopcroft. 9 season main di FPL, 100% masuk 35.000 top. Wah. Nah, ini yang menarik nih. Dia juga ada interviewnya. Kalian bisa masuk aja YouTube, terus Adam Hopcroft FF Scout interview gitu ya. Dia ini orang yang suka statistik. Tapi dia bikin tabel statistiknya sendiri. Jadi dia ambil data dari FF Scout, crawling, terus dia pengen punya yang gitu mau ya. dilihat aja. Ya. Dia bilang yang paling penting shots in the box. Kenapa? Karena dari semua data, ini tuh wawancaranya kayaknya tahun 2017 nih. Dia tuh ngitung semua gol di EPL, berapa persen sih yang dari luar kotak penalti, berapa persen yang dari dalam kotak penalti. Dan ternyata saat itu 95% dari gol di EPL yang dicetak striker itu dari dalam kotak penalti. Nah, zaman itu trennya belum kayak sekarang premium midfield, Ton. Zaman itu trennya Lukaku, Aguero, Kane gitu. Nah, jadi dia mengambil premium strikernya dengan melihat statistik shots in the box kayak gitulah. I see. Dia combine dengan XG, dia combine dengan big chance. Jadi dia kayak bikin tabelnya sendiri, masukin ke template dia. Gitu kurang lebih. Nah, ini terus si Villaronka ya. Si kalau cara main mungkin gue cocoknya kayak si Villaronka ini sih ya. Need to be patient. Intinya dia tuh sering banget dari awal musim sampai akhir musim punya 5-6 pemain yang sepanjang musim udah diganti sama sekali sama dia. Itu terus kayak Salah, Vardy, Pope gitu. Dia tuh sabar banget. Pope kalah 5-0 sama City, gak apa-apa. Akan ada clean sheet berikutnya gitu. Gue pengen sih main kayak dia sebenarnya. Terus ada satu lagi nih. Sebenarnya dari si Villaronka ini gue suka banget tapi gak gue masukin sini karena gak sejalan sama kita. Dia bilang gini, orang paling hebat main FPL itu jangan muncul ke permukaan. Karena sekali lu muncul ke permukaan, akan banyak orang yang copy-paste tim lu. Lu kalau cari ya sosial media dia nggak punya Instagram, nggak punya Twitter, nggak punya. Tapi pernah diwawancara sama FF Scout, pernah. Tapi wawancaranya pun nggak nampilin muka. Cuma ada artikel aja hasil wawancara. Atau mungkin punya tapi memang nggak di anonim aja kali ya. Kita nggak tahu gitu ya. Betul. Dia bilang jangan muncul biarlah orang tuh gak tahu kalau lu hebat, padahal lu hebat banget. Jadi dari nama-nama orang tadi ya, J. Egersdorf, ada Hopcroft, Mark Southern. Kalau kita main Twitter tuh kita pasti tahu lah mereka si Pranil, Late Riser gitu, karena mereka eksis. Tapi ternyata ada orang yang sehebat mereka nih, tapi orang-orang tuh jarang banget tahu si Villaronka ini. Ya kayak man in the shadow ya. Iya betul. Lihat nih Ton, dia udah 13 tahun main FPL, 8 kali masuk top 5K. Itu 60% lebih. Ya, itu top 5K.
Tapi dia sempat mention juga tuh di tag-nya bahwa kalau switching players back and forth because they didn't deliver is probably the biggest mistake, dan sebenarnya kita setuju sih. Cuman itu kesalahan terbesar gue musim lalu kan yang gue bilang di review season kita kan. Cuman betul, kita setuju. Cuman problemnya adalah kita belum tahu atau gimana ya, maksudnya kita juga kadang nggak tahu kita akan ngelakuin mistake ini gitu. Itu satu. Dua, lagi-lagi Ton, nggak ada cara bener main FPL gitu. Kalau lu lihat si J. Egersdorf tadi atau si Pranil tadi, mereka malah switch play-nya sering banget kan, salah jadi De Bruyne jadi Sterling balik ke salah gitu kan ya. I see. Dan untuk musim ini nih 2020-2021, kalau ngeliat harga dan klasifikasi pemain sekarang, harga udah keluar sih ya, harga udah keluar ya. Harga udah keluar. Per berapa Agustus tadi? 15 kalau nggak salah. Ya, 13, 14, 15 antara itu ya. Nah, yang gue terakhir dengar dari FF Scoutcast tuh, mereka bilang gini, kita tuh nggak bisa punya semua orang nih. Ada Auba, ada Bruno, ada Sterling, ada KDB, ada Salah. Iya. Tapi kita nggak mau ketinggalan. Jadi mereka sempat kepikiran strategi begini, pilih dua. Misalnya Salah sama KDB gitu ya. Terus ternyata begitu fixture berjalan, fixture Salah mulai susah nih. Tapi fixture Arsenal mulai bagus. Jual Salah ganti KDB, ganti Aubameyang. Terus misalnya City lagi padat nih, ada FA Cup, ada Champions League, mulai ada rotation. Jual KDB, beli Bruno, MU-nya lagi bagus. Terus nanti begitu Arsenal mulai turun lagi, fixture susah, jual Auba, beli Salah. Jadi intinya rotating the premium player sebenarnya ya. Menurut FF Scout terakhir gitu. Tapi kalau menurut si Villaronka ini, jangan. Kan, tapi ada buktinya juga nih, FF Scout jago, Villaronka jago juga gitu ya. Jadi ya sebenarnya back to your style play ya. Dan memang seperti tadi Mark Sutton bilang, no silver bullet ya. Betul. Nah, sekalian aja nih kita conclusion nih ya. I see. Jadi betul ya, nggak ada cara paling bener main FPL ya. Tadi kita berubah sih, ada banyak ini itu kan ya. Intinya yang lu bilang tadi Ton, cari style main yang paling cocok sama ya. Di sini kan kita ada lu, ada gua, ada Evan, ada Zo, kita berempat aja. Dan kita semua beda-beda lah. Cara mainnya beda-beda semua gitu ya. Ya kita berdua lebih mirip sih dibanding Evan Zo lebih mirip dibanding kita. Evan Zo lebih mirip dibanding kita. Ya. Nah terus nah ini gue suka, use all the tools that is available to you. Betul. Semoga kita juga bisa jadi tools buat FPL Manager Indonesia. Jadi toolsnya juga informasi. Betul sekali. Semoga ya. Jadi ya. Dan kita juga perlu mereka untuk jadi tools kita juga. Karena ranking kita turun, ranking kita juga biasa aja. Gitu ya. Ini beberapa conclusion yang bisa gue derive sih. Dan ya konsisten itu penting karena FPL itu maraton. Satu musim, 38 game week, berarti 38 kali kita akan melewati game week deadline. 38 kali kita akan melakukan pemikiran transfer pemain. 38 kali akan kecewa atau senang gitu. Iya. Ya, dan memang sesuai yang kemarin kita sempat bahas bahwa ada structure team, structure squad, itu penting karena kita harus punya long term, betul ya. Dan yang terakhir, conclusion-nya adalah make your own call on the decision making process. Jadi jangan sampai kalian menyesal karena kok gue ngikutin dia gitu ya. Jadi jangan sampai ada penyesalan itu, tapi menyesallah dengan bangga gitu ya. Iya, misal. Ya tergantung sih ya, kalau lu kayak Sizo tiba-tiba triple captain Richie di game terakhir, ya lu menyesallah dengan menyesal itu ya. Nah, dia bangga karena dia bisa pakai triple captain Richie gitu. Oke, that's it guys. Oke, sip. Dan the next episode kita akan tetap bahas experience ya. Nah, ini juga nih yang menarik banget. Dan the next episode itu khusus untuk FPL Manager Indonesia. Ini sebenarnya datanya agak susah dicari ya. Memang datanya hampir gak ada sih sebenarnya, tapi ya nanti kita lihat di episode berikutnya gimana ceritanya. Kita cobalah, kita cari-cari, siapa tahu memang ada historinya, top 10 Indonesia atau yang sering top 10K Indonesia gitu ya. Kita nggak tahu juga. Tapi kita coba cari, kita sajikan, siapa tahu ada new champion in Indonesia ya, the next season. Oke, sampai ketemu. See you guys, bye-bye. Bye.